Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari Thalabah PUTM Umat, Pendidikan Umat Terjih Muhammadiyah, dan juga mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba daripada menjalani tugas dari Ustadz Zulkifli tentang jurnalistik, yang dimana kita ditugaskan untuk menganalisa berita ini sebagai ujian akhir semester kita. Di sini saya sudah sajikan berita yang dimana ini ditulis oleh saudara kita yaitu Muhammad Syakir NF. Ini judulnya adalah banyak tertawa mematikan hati, banyak cemberut bisa frustasi. Ini asik kalau kita bahas. Jadi kita sebelumnya harus analisis dulu. Saya sudah memiliki analisis di sini. Nah, jadi topiknya di sini kan umat pilihannya Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kaum yang gemar tertawa keras. Jadi saya bacakan saja ya. Unsur-unsur berita. Jadi unsur-unsur berita ini adalah bisa kita ketahui unsur berita itu kan 5W plus 1H. Nah, wattnya di sini dampak tertawa dan cemberut. Where Yayasan Al-Fakhriyah Tangerang Banten. When Senin tanggal 8 bulan 8 2022. Wo Muhammad Syakir NF. Why banyak tertawa akan mematikan hati dan banyak cemberut bisa mematikan hati atau bisa membuat frustasi. Bahwa ada seorang mufassir ahli tafsir yang menafsirkan bahwa Allah itu zat yang memberi tertawa dan memberi tangis. Sekalipun susah, kalau Allah menghendaki tertawa maka tertawalah. Ada orang miskin yang sebetulnya hendak frustasi tetapi lihat badut jadi tertawa. Karena membuat orang tertawa itu pekerjaan Allah. Kalau Allah menghendaki mau apa? Gitu maksudnya. Secara 5W1H ini sudah dimaksudkan kepada berita. Jadi kalau kita analisis struktur teks berita sudah saya tuliskan di sini semuanya. Dari pengantar, isi, lalu sumber sudah ada, penulisan kaidah atau kaidah penulisannya. Sini banyak menggunakan daripada kalimat langsung. Kalau kita lihat pengantar di sini bisa teman-teman baca. Begitupun dengan isi. Namun yang menarik yang ingin saya bahas di sini yaitu tentang apa pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh seorang Gus Baha. Jadi Gus Baha ini adalah salah satu pendakwah atau salah satu aktivis dakwah yang ada di Nahdlatul Ulama. Jadi beliau juga walaupun beliau adalah kader atau aktivis dakwah Nahdlatul Ulama, namun beliau tidak fanatik terhadap NU gitu. Intinya beliau itu ingin bagaimana supaya umat ini bersatu. Saya pernah teringat perkataan beliau itu. Beliau mengatakan kita ini terlalu gotol menyerang daripada sesama Islam. Kenapa kita tidak gotol menyerang non-Islam gitu. Jadi maksudnya di sini sesama Islam saja kita masih saling rendah-rendahkan, saling caci maki, setiap kekurangan, hanya berbeda paham masalah khilafiyah menjadi permusuhan, perbantaian. Nah, itu yang disampaikan oleh Gus Baha. Dan bahkan Gus Baha juga pernah mengisi di salah satu universitas Muhammadiyah. Nah, beliau juga sering menyampaikan seperti itu. Jadi NU dan Muhammadiyah ini sama, hanya instrumen dakwah untuk kita menyampaikan daripada dakwah Islam. Entah juga teologi kita sama, tetap teologi Islam, atau ideologi kita adalah ideologi Islam, begitu kan. Jadi kalau kita lihat secara judul, banyak tertawa mematikan hati, banyak cemberut bisa frustasi. Nah, ini kita kupas. Misalkan kita terlalu banyak tertawa, terlalu bahagia dalam pandangan Gus Baha atau pandangan secara ilmu-ilmu yang dipahami oleh Gus Baha, tentu kita akan kita akan merasakan gelapnya hati karena sering tertawa, sehingga menimbulkan kita jarang menangis. Ketika kita jarang menangis itu menandakan hati kita gelap, atau ini sudah artinya mematikan hati. Maksudnya mematikan hati di sini adalah kita sulit untuk menerima daripada nasihat karena kita terlalu sering tertawa gitu. Jadi nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh seseorang sulit untuk kita terima. Itu akan menimbulkan daripada matinya hati kita. Jadi berbicara tentang banyak tertawa, tentu
kita akan lihat realitas sekarang ini. Bagaimana realita kehidupan kita. Banyak tertawa maksudnya itu adalah keseharian kita itu sering tertawa, tidak pernah serius. Ketika diajak berkomunikasi oleh seseorang, tentu kita akan banyak tertawa. Kita tidak ada seriusnya, banyak lelucon yang kita sampaikan. Sehingga kalau kita pikirkan bagaimana efeknya, ketika saudara kita serius dalam menyampaikan sesuatu, lalu kita tertawa terbahak-bahak, sedangkan tidak ada prolog awal untuk kita tertawa, berarti itu akan menimbulkan daripada permusuhan, perkelahian, segala macam. Banyak sekali efeknya. Jadi mematikan hati maksudnya di sini kita akan sulit daripada menerima kebenaran, begitu teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya, banyak cemberut bisa frustasi. Nah, banyak cemberut bisa frustasi ini maksudnya di sini ketika kita sudah sering cemberut atau sering murung lah istilahnya. Murung dalam hal di sini kita sering tidak ada semangat gitu ya. Bahkan kita tidak ada semangat untuk hidup. Maka ini kan akan berujung frustasi dan bahkan kita banyak yang terjadi di realitas sosial berujung daripada kematian. Nah, ini harus seimbang antara kita banyak tertawa dan banyak cemberutnya, harus seimbang. Jangan sampai berat keduanya. Kalau berat keduanya tentu akan mengalami implikasi. Entah itu akan mematikan hati atau frustasi, begitu. Begitu maksudnya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kita sudah tahu arkanul ibadah, mahabbah, roja, khauf. Cinta, berharap dan takut. Jadi maksud dari frustasi ini karena kita sudah mengalami hal-hal yang tidak kuat untuk kita jalani. Tentu ketika kita cemberut, ya kan? Kita cemberut, ini akan berujung daripada frustasi. Karena kita memikirkan hal-hal itu sehingga tidak bisa untuk kita menjalani dari kehidupan ini. Makanya saya sepakat dengan salah satu filosofi stoicism, yaitu stoikisme, tentang mengajarkan kita bagaimana supaya hidup kuat. Nah, ini saya kaitkan ke sini karena bacaan saya buku ini. Kenapa saya kaitkan ke sini? Misalkan buku itu menjelaskan tentang salah satu Zeno yang bernama Zeno, yang dimana beliau itu di tengah-tengah lautan dan terkapar gitu kan, hancur di tengah lautan kapalnya. Namun beliau masih hidup. Beliau mengira beliau akan mati, namun beliau tetap masih hidup. Ketika beliau masih hidup, beliau belajar pada Socrates. Socrates ini adalah salah satu filsuf Yunani gitu. Karena ilmu stoicism ini mengajarkan kita untuk bagaimana hidup kuat. Jadi hidup kuat yang maksudnya di sini kita menjalani hidup tanpa harus frustasi, begitu kan. Jadi kita kuat menjalani hidup. Maka penting di dalam filosofi teras mengajarkan kita agar berekspektasi yang buruk. Lah, kok kenapa kita harus berekspektasi yang buruk, begitu kan? Maksudnya kita berekspektasi yang buruk di sini adalah ketika kita sudah berekspektasi atau berharap hal-hal keburukan terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika dia sudah terjadi, maka kita akan biasa-biasa saja, gitu. Kita tidak ada rasa dengki, dendam, apalagi frustasi, cemberut, karena kita sudah menyiapkan diri, maksudnya di situ. Kita menyiapkan diri, kapasitas diri kita untuk menghadapi daripada kehidupan itu. Inilah pentingnya daripada kita mempelajari ilmu-ilmu, memperbanyak cakrawala, memperbanyak khazanah keilmuan kita agar kita enak dalam menjalani hidup ini. Tuh. Makanya di sini kan judulnya banyak tertawa matikan hati, banyak cemberut bisa frustasi. Nah, gitu. Jadi saya sudah jelaskan secara jurnalistik. Jadi itu analisis saya. Yang mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada khususnya Ustadz Zulkifli. Mohon dikoreksi jika saya ada salah. Nasrul minullah wa fatun qad babasyirin mu'minin. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.